Teman-teman, dalam 30 menit ke depan, hari ini saya dipercaya untuk bawain topik ini. Oke, perasaan saya gimana sih untuk bawain topik ini? Saya excited karena apa? I was an addict. Oke, saya adalah pencandu bokep, mantan pencandu bokep, dan juga otomatis kalau bokep satu setnya apa? Susah amat ya pada ngomongnya. Bokep itu satu set sama masturbasi. Oke, nah jadi selama 30 menit ke depan kita ngobrol. Kita akan ngobrol tentang soal stop nonton bokep. Kalau kita ngelihat iklannya nih, kampanyenya gitu kan, nonton bokep itu enak, ya kan? Terus nggak merugikan siapa-siapa, kenapa gue harus berhenti? Betul? Ini kayaknya pada masih tegang-tegang nih ya kayaknya. Nah jadi gini, pertama gue mau confess dulu kalau gue adalah mantan pencandu bokep. Gue kenal bokep dari kelas 5 SD. Kelas 5 SD gue dikasih gambar kartu remi, cewek telanjang gak bereaksi, Bo. Karena gue belum ngerti. Tapi pas 1 SMP gue dikasih VCD bokep, nah gue ngerti, gue bereaksi. Dan akhirnya dari sejak itu gue kecanduan, gue struggle, dan akhirnya gue jatuh bangun di situ selama gue rasa belasan tahun, sekitar 15-an tahun, dan akhirnya gue menemukan kebenaran-kebenaran ini yang bakal gue akan share sama lo. Sebelumnya, gue pengen tahu talks hari ini relevan gak buat kita semuanya, oke? Iya, audience survey. Tenang. Jadi gini, gue cuma pengen make sure kita semuanya ngerti apa itu bokep. Nah, boleh nggak? Di ruangan ini siapa sih yang nggak tahu bokep itu apa? Angkat tangan. Yang nggak tahu. Yang nggak tahu. Nah, hoax tuh. Nggak tahu. Pornografi? Oh ya, Patri, ya, bokep atau porno. Ada yang nggak tahu aja yang angkat tangan. Oke, thank you untuk partisipasinya dalam tidak mengangkat tangan. Artinya semuanya tahu bokep itu apa. Pertanyaan yang kedua. Yang selama seumur hidupnya sampai detik ini, yang belum pernah nonton bokep. Boleh angkat tangan? Thank you partisipasinya. Artinya partisipasi untuk tidak mengangkat tangan. Yang artinya boleh dibilang semuanya pernah terpapar materi bokep atau nonton. Nah, satu lagi sih yang bikin deg-degan. Siapa nih yang tadi, mungkin kan kalau nonton bokep tuh bisa sengaja, bisa nggak sengaja. Oke. Kalau nggak sengaja kan cuma sekali. Nah, ini yang berkali-kali nih. Yang lebih dari sekali. Nggak usah jawab dalam hati aja. Nah, jawabannya ada di mana? Gue pengen nunjukin satu survei, quick survey yang kita lakukan, yang respon tuh ada sekitar 45 orang. Interesting. Dari 45 orang itu, 91%-nya berusia rentang 20 sampai 40. Di sini majority kita 20 sampai 40, mungkin ya plus dikit nggak apa-apa, tambah PPN ya jadi 44 gitu. Atau 50 nggak apa-apa. Nah, 55%-nya itu adalah laki-laki. Berarti 45%-nya adalah perempuan. Dari 45 responden itu 98% sudah pernah nonton bokep atau materi pornografi. So, di sini kita bisa lihat bokep itu bukan cuma buat atau barang cowok. Ternyata cewek pun bisa terpapar sama bokep dan nonton bokep. Interesting. Nah, dari 98% yang nonton bokep ini, 65% tuh berarti lebih dari 55% ya. Itu nontonnya lebih dari sekali atau berulang. Nggak tahu sih, kebetulan mulu kelihatan bokepnya, atau emang nyariin, kan nggak tahu gitu ya. Nah, makanya jawabannya hanya di dalam hati yang tahu. Cie. Tapi di sini interesting, 65% nonton lebih dari sekali atau berulang-ulang kali. Mungkin ada yang berulang itu, ya udah, gue cuma iseng doang. Ada yang berulangnya itu sampai addicted, sampai mengganggu konsentrasi, sampai nggak bisa fokus, bahkan sampai ketergantungan. Nah, dalam 25 menit ke depan, kita akan ngobrol. Kalau pertanyaannya, kenapa sih gue harus stop nonton bokep? Nah, di sini ada 5 hal yang gue bakal share. Dan tentu solusinya di belakang. Alright. Ternyata porn itu memang kalau pada saat kita nonton, kayak gue, waktu gue nonton gitu, pertama kali sih mungkin gambar, kalau gue cowok,
nyarinya pasti cewek lah ya. Nggak mungkin nyarinya cowok, ilfil gue. Nyari cewek yang pertama kali pakai baju-baju swimsuit, baju seksi gitu udah naik gitu ya. Terus nggak cukup. Udah gitu maunya nggak pakai baju, ntar maunya ada activity dan seterusnya. Nah, di sini ada 5 hal kenapa bokep itu atau nonton bokep menghancurkan kita. Oke, poinnya itu destroy us. Yang pertama, nah, interestingly, nonton pornografi atau mengkonsumsi pornografi itu sifatnya adiktif. Ya, sifatnya kecanduan. Nah, kecanduan ini kan kadarnya macam-macam. Sama aja reaksi otak itu sama kayak kalau kita kecanduan sama obat-obatan atau alkohol. Tapi yang interestingnya gini, kalau orang yang kecanduan obat, tadinya konsumsi sabu 1 gau misalnya. Besok nggak cukup, 1 gau tuh nggak bakal bisa bikin dia naik, bener nggak? Gue butuh 1/4, misalnya gitu. Terus butuh 1,5, 2 gau dan seterusnya. Akhirnya tubuhnya akan minta lebih. Alkohol juga sama. Pertama kali sih minum Long Island Iced Tea, koktail yang dicampur-campur, udah tipsi. Lama-lama tequila 5 shot, belum tipsi. Nah terus gitu kan, nah tapi dosisnya mau ditambah. Tapi kalau bokep ini lebih berbahaya. Berbahaya itu gimana? Dia bukan craving for more. Gak bisa, gue mau cewek, gambar cewek, gue mau yang lebih cakep dari ini, itu gak bisa. Tuh, cewek nggak bisa mau lebih cakep. Yang ada apa? Kalau kecanduan bokep, yang dia mau bukan yang lebih, tapi dia mau yang berbeda. That's why, kalau orang yang udah biasa nonton bokep, pertama koleksinya 1 giga. Lama-lama koleksinya 10 giga, 100 giga, 1 tera, nggak bakal pernah cukup. Karena apa? Mau yang lain. Kalau sama orang udah nggak cukup, mau yang sama hewan. Kalau yang sama hewan udah nggak cukup, maunya, beneran kan? Maunya yang unreal. Atau yang kita bilang hentai kayak film kartun atau whatsoever. Nah, buat teman-teman yang belum sampai nonton bokep, tapi tadi di sini nggak ada yang ngangkat tangan ya. Atau nggak gini, yang denger-denger di YouTube nanti gitu ya, yang belum pernah nonton bokep jangan sampai deh. Karena apa? Ketika teman-teman udah punya adiksi atau physical addiction, it's gonna be hard. Gitu. Karena apa? Namanya adiksi sama, mengganggu konsentrasi, membuat kita punya tolerance level yang lebih tinggi dan lebih tinggi akhirnya nggak mempan. Tadinya ngelihat cewek dengan swimsuit seksi aja udah on, besok kalau telanjang udah nggak ada apa-apaannya. Ini berakibatnya fatal nanti, saya akan share. Ya tapi yang jelas satu, kalau kita nonton bokep terus-terusan, kita bisa terpapar, kita bisa rusak. Karena kita become an addict. Ya, dan yang lebih berbahaya, addictnya itu bukan more, tapi different. Bayangin nanti, kalau misalnya kita maunya different, rata-rata kalau orang ngeklik porn, gue termasuk, pertama ngelihat 1 gambar bisa lama 3 menit. Lama-lama besok 1 menit. Lama-lama 10 detik. Lama-lama 5 detik. Next. Lama-lama 1 detik. Next. Switching benar-benar cepat. Pertanyaannya, kalau punya pacar bisa switching nggak cepat? Kalau punya istri bisa switching nggak? Bosan ganti? Nggak bisa. Itu bahaya. Oke, itu satu. Poinnya cukup clear. Addictive. Nah, poin yang kedua. Kehancuran apa yang disebabkan oleh porn? Porn itu mengubahkan behavior kita. Oke, sikap kita. Kita menjadi punya persepsi yang negatif, kita menjadi punya attitude yang negatif, bahkan cenderung agresif kepada lawan jenis, khususnya kalau cowok. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau kita nonton bokep, kita yang punya kendali atas cewek yang ada di balik layar TV itu, layar komputer, atau yang di balik layar komputer itu yang punya kendali sama kita. Yang mana? Yang pertama atau kedua? Kita yang punya kendali atas bokep itu atau bokep itu yang punya kendali atas kita. Contoh gini, kalau gue mau saat ini juga jam 3 pagi gue bangun, gue mau nonton si cewek A itu di layar komputer gue tinggal nyalain, gue nonton. Kita yang punya kendali ya. Bisa nggak kalau kita mau nonton dia reject kita sehingga kita nggak bisa nonton dia? Bisa nggak? Nggak bisa. Nah, kebiasaan yang seperti ini kita pengen kita nonton. Gue mau saat ini juga gue harus bisa. Bayangin kalau ini terjadi di real life. Ada cewek gue,
Gue mau sekarang, pokoknya harus. Nah, jadinya agresif gak? Agresif, karena kita terbiasa untuk mulai melihat seseorang itu sebagai alat pemuas nafsu kita. Oke, kita terbiasa untuk melihat wanita ataupun pria yang ada di film itu sebagai objek, bukan lagi sebagai orang, tapi objek untuk memuaskan nafsu. Makanya saya pernah waktu itu lagi jalan sama istri saya, lagi di ngantri queuing gitu ya, waktu itu lagi di Genting, queuing, ada satu engkongko gitu ya, umurnya mungkin sekitar 48. Maafkan saya Tuhan, saya bukan judging, tapi dari attitude-nya yang saya amati, begini, ngeliatin dari atas ke bawah, kayak liar banget, kayak predator mau memangsa bebek kecil yang sangat tidak berdaya gitu loh. Wah, kayak macan pengen makan bebek, anak bebek gitu loh. Macan makannya bebek bukan sih, gue juga gak tahu sih. Tapi anyway, pokoknya daging deh. Atau kalau misalnya macannya Katolik, makan babi lah gitu lah ya. Anak babi panggang. Nah, bayangin, kalau sampai seseorang dia gak sadar cara dia melihat lawan jenis itu udah kayak mangsa yang bisa diterkam kapanpun, bukankah itu awal dari rape? Rape with violence, alter behaviors. Dan kalau namanya udah edik, nggak sadar kalau itu salah, karena udah seperti itu berubah. Jadi porn merusak dan destroy kita punya behavior. Kalau kita terus-terusan consume itu, alright? Second, ini alter behaviors. Yang third apa yang ketiga? Nah, ini yang even lebih dahsyat. Porn itu menghancurkan apa? Menghancurkan relationship. Oke, relationship di sini yang saya katakan bukan cuma sekedar relationship artinya sama pacar, atau relationship sama istri atau sama suami, atau relationship sama teman, semuanya, semua relasi. Karena apa? Oke. Khususnya kalau gue bilang kalau dari sisi orang yang berelasi, misalnya pacaran, oke, atau menikah. Di dalam porn, coba deh misalnya sekarang kalau lu yang punya cowok atau lu yang punya cewek atau yang punya suami atau yang punya istri lagi ngedate, tapi sebelumnya cowoknya nonton porn atau enggak sebelumnya ceweknya nonton porn, abis itu ngedate, feels-nya like apa sih? Survei mengatakan rasanya tuh kayak cheating. Kok dia lebih milih yang ada di porn itu sih ketimbang gue? Kok yang di porn itu lebih penting sih? Gonta-ganti. Rasanya gimana? Hurt, udah pasti. Dan sebaliknya, kalau misalnya kalau cowok yang dilihat di porn itu apa sih sebenarnya? Visual. Asik ya, gambar-gambar seksi, tubuh yang seksi, yang perfect, yang FYI, semuanya itu settingan, editan, skrip, dan nggak sememuaskan sebagaimana yang terlihat. Karena cost untuk bikin film porn itu mahal, editannya dan seterusnya. Jadi itu fake. Dan kalau cewek yang dicari di dalam porn itu apa sih? Intimacy, relasi, perfect banget cowok itu, nge-treat secara gentle. Ya yang diinginkan relasinya. Gak bakal pernah ada cowok seperfect itu di dunia nyata. Akhirnya apa? Yang si cowok mendambakan ceweknya atau pasangannya atau istrinya itu seperfect yang kayak di porn. Which is nggak mungkin, pasti fail, pasti kecewa. Dan sebaliknya, yang cewek kalau yang punya addict porn, dia mengharapkan cowoknya, standar cowoknya itu seperfect itu. Yang kayak di porn, oh care, dibelai-belai, romance, dan seterusnya. Dan akhirnya apa? Masing-masing punya imaginary figure. Dan dia mengekspek itu ke pasangannya. Akhirnya fail. Pasti bukan relasinya sama pasangannya, relasinya mulai keluar sama porn itu. Nah, karena apa? Destroy trust and commitment. FYI, dulu sebelum gue married, gue nggak tahu rasanya sexual intercourse atau making love. Puji Tuhan, gue nggak sampai ke free sex, gue cuma sampai ke masturbasi doang. Tapi setelah gue rasain, dulu gue addict porn, gue masturbasi, feeling ketika gue ejaculate, feeling ketika gue klimaks gitu kan, wah gila orgasmus gitu ya misalnya. Beda men sama kalau misalnya udah nikah, karena apa? Sex is not only about cowok ke cewek, begitu deh pokoknya. Bukan cuma activity fisik. Yang bikin seks itu luar biasa beautiful dan content,
penuh, full gitu, itu apanya sih? Intimasinya, relasinya. Kalau misalnya lu having sex tanpa ada intimasi, tanpa ada relasi, apa bedanya kalau ntar nih bagi-bagi daging kan? Daging dapat 1 kilo, 2 kilo, pakai aja tuh daging buat having sex sama daging itu. Apa bedanya? Ya, because kita bukan having sex sama daging, kita sama manusia, sama subjek, dan kita butuh relasi. Gitu. Nah, jadi kalau sexual intercourse yang seperti yang ada di porn, kita ngebayangin kayak gitu, tapi kita sama pasangan kita nggak ada relasi, nggak ada intimacy, nggak ada trust, fail. Relationship-nya pasti fail. Dan bahkan cenderung kalau yang belum punya pacar atau yang belum punya suami atau istri, orang itu pasti akan cenderung lebih merek diri. Malu, shame. Nah, itulah destroy atau destruction yang keempat, despair. Pengalaman gue gini, kurang apa coba? Gue waktu itu udah disentuh Tuhan, kelas 2 SMA. By the way, gue kenal porn kelas 1 SMP. Jatuh bangun, jadi putra altar. Tahu kalau itu dosa, ngaku dosa. Tapi rasanya jatuh bangun. Kalau pas pantang puasa nih, Rabu-Abu 40 hari, gue pantang dan pantang porn. Tapi pas buka puasa, kebebasan itu tiba. Wah gila, 1 setan keluar, 7 setan yang datang. Nah itu yang gue jadiin alasan kenapa gue edik. Anyway, pas 2 SMA gue mengalami Tuhan, to cut the story short. Intinya waktu itu gue udah mulai terlibat dalam pelayanan. Gue jadi cell group leader. Kayak gue bawain firman. Ya grupnya itu isinya sekitar 15-20 orang. Jam 7 malam, gue disuruh bawa firman. Jam 5 sore, gue nonton bokep, gue masturbasi. Happy nggak? Pada saat itu udah nggak bisa mikir, ya seneng lah. Tapi detik-detik menjelang jam 7 gimana? Ayo PW memuji Tuhan, rasanya gimana? Ini mulut rasanya kayak ada bara arang gitu, tau nggak? Ih gila, gue najis banget, gue jijik banget di mata Tuhan, gue fail banget, gue nggak layak banget, gue terintimidasi dan gue merasa, aduh gila. Lu baru mau bawa firman yang bener aja, munafik banget lu jadi orang, bergumul di sini. Despair. Gue ada sampai di satu titik yang begini. Gue pengen banget bebas dari bokep, gue pengen banget bebas dari masturbasi. Gue tahu, gue waktu itu ya sama teman gue share. 1 hari kita banyak-banyakan. Yang paling banyak artinya perkasa. Rekor gue sih 7 kali sehari. Rekor. Seneng lagi gitu ya. Tapi habis itu lecet, Bo. Anyway, gue sampai sedesperate itu di mana ketika orang namanya kalau masturbasi, nonton bokep tuh fun katanya, enjoy katanya. Tapi gue ada sampai di satu titik ketika gue melakukan itu, I feel no fun, gue merasa pressure, gue ngerasa gue nggak bisa konsen untuk belajar, besok ulangan umum, gue nggak bisa konsentrasi, gue harus dulu baru gue bisa belajar. I am an addict. So, dalam situasi seperti itu, gue desperate banget, gue pengen lepas, tapi gue ngerasa gimana caranya sih, gue udah ngaku dosa, gue nggak bisa. Gue udah coba tempel nih ya gambar Maria sama Yesus yang berdarah di atas layar komputer, gak mempan men. Kalau lagi hai mah gue balik aja selesai. Gimana nih caranya? Nah gue udah sampai yang kayak gitu, parah. Bahkan gue sampai buka pintu kamar lebar-lebar, gak gue kunci, jadi kalau gue nonton main komputer gitu, accessible, siapa orang rumah bisa lewat. Tapi itu yang gue alami, gue berusaha untuk repress. Tapi sebenarnya cara kita stop nonton bokep itu bukan di repress, nanti ada solusinya. Tapi intinya bokep itu bukan cuma sekedar ngancurin kita dari sisi biologis, dari sisi psikis, tapi self worth. Sedangkan kalau cewek nonton bokep, dia akan terbiasa melihat diri dia tuh seperti apa sih gambarnya. Dia dipakai cowok, menjadi objek pemuas nafsu cowok, dan makanya muncul gitu kan, men give love to get sex, and women give sex to get love.
right? Jadi dia akan melihat dirinya seperti itu dan jauh-jauh deh gambar dari Tuhan. Oh, I am precious. Saya anak perempuan Tuhan yang sangat cantik dan dicintai Tuhan. Itunya hancur, right? Itu berbahaya. Jadi yang destroyed itu bukan physical lagi, tapi identity. Nah, it comes yang kelima buat cowok-cowok. Bokep itu kalau misalnya sunat, itu kan yang dipotong kulitnya. Kalau bokep, itu dia menyunat kejantanan kita secara identitas. Namanya emasculate. Destroy the capability of being a real man. Oke, kenapa? Kalau real man, kita semuanya di sini percaya Yesus yang mati di kayu salib, no string attached, karena pure dia love, dia cinta sama kita, walaupun kita mengkhianati dia, walaupun kita jatuh berulang kali, walaupun kita menolak dia, dia tetap love kita. Itu real man. Bukan real man yang bisa nunggangin cewek berapa banyak, bukan. Itu konsep yang salah. So, kalau kita nonton bokep, the true identity of our manhood itu destroyed. Hancur. Kita akan sulit mempunyai gambar yang serupa dengan Kristus. Karena apa? Kita terbiasa melihat cewek sebagai objek. Alright, bukan sebagai subjek yang perlu kita cintai. Sedangkan kalau buat cewek sama, dia akan menghancurkan identity yang tadi saya udah katakan. Nah, yang berbahayanya tuh gini, kalau nonton bokep kesannya fun, kesannya pleasure. Gue punya satu ilustrasi begini, ini beneran di negeri yang di Kutub Sono, kalau ada satu camping gitu ya, satu rombongan lagi camping, yang paling ditakuti kan serangan serigala tuh. Serangan serigala, dia bisa makan. Nah, tahu nggak cara bunuh serigalanya gimana? Pertama, dia bakal ambil pisau, dan pisau itu dikasih darah seger, karena serigala itu akan datang kalau misalnya nyium bau darah. Darah seger, beku, dilapis lagi sama darah, beku lagi, lapis. Jadi kayak lollipop darah gitu ya. Tancap aja, agak jauhan dari kemahnya, sprek. Nah, kemudian si serigala itu bakal samperin pisau itu, dan dia nyium bau darah, dan dia seneng nggak? Seneng, excited. Dia bakal mulai jilat lollipop itu. Begitu dia jilat lollipop itu, darah yang beku jadi encer. Jadi seger ya, kayak kita makan es krim jadi encer. Wah, men seger lagi ya. Wah, seger terus. Dia jilat. Lama-lama kan darahnya habis. Yang sisa tinggal pisaunya. Begitu dia jilat pisaunya, luka lidahnya, pas dia cicip, darah lebih seger lagi nggak? Darah lebih fresh. Wah, dia makin excited, dia udah kelenyengan deh, udah sampai ubun-ubun, dia jilat lagi. Semakin dia jilat, darah yang muncul dari lidahnya makin banyak, makin fresh, dan dia makin excited. Dan dia lakukan itu terus, sampai akhirnya dia mati kehabisan darah. That's us. Kalau kita nonton bokep nggak kita stop. Kita akan menjadi serigala yang kita nggak sadar, kita pikir itu enak, nggak ada siapa-siapa, gue nggak dibunuh, nggak siapa, udah. Tapi akhirnya kita akan destroy diri kita sendiri, identity kita sendiri. So, ini ada satu ikon. Siapa yang di sini tahu majalah Playboy? Oh, thank you Topo. Siapa yang nggak tahu majalah Playboy? Hoax bro. Oke, Playboy itu yang memulai revolusi atau industri seks. Dia punya majalah dan film dan banyak segala macam. Yang gue pengen cerita soal si penemunya. Penemunya itu kaya banget, namanya Hugh Hefner. Ini gue bukan cerita asal-asalan, gue ngambil dari website. Cerita bahwa gini, dia di rumah dia tuh terbuka lebar. Dia namanya bukan house tapi mansion. Udah kayak istana, terbuka lebar, dan di sana banyak cewek-cewek seksi, playmate of the year dia, model-model dia semuanya ada. Si cewek-cewek ini kan pengen cepet naik, pasti harus ngedeket-deketin dia dong. Nah, jadi di kamar dia, ini cerita dari si cewek model Playboy yang udah bertobat. Oke? Dia cerita gini, gila nih si Hugh ini. Dia ini punya trouble untuk puas secara seksual. Dan apa tau nggak yang dia lakukan? Dia bukannya make love atau bukannya intercourse
sama cewek yang real, tau nggak dia ngapain? Dia biarin cewek-cewek itu bertiga di tempat tidurnya, pleasuring each other, playing each other, while dia set aside, dia buka komputer, dia nonton gay porn dan bermasturbasi atas gay porn itu. Hancur ya? Ya that's true story. Nah ini bagaimana raja bokep, ya itu, seperti itu. Nah, that's us kalau sampai kita nggak stop. Nah, lebih jauh lagi standarnya Yesus. Spiritual destruction-nya kita tuh di mana? Oke, standarnya Yesus tuh gini, di Matius 5 ayat 28, dia bilang gini, saya katakan kepada kamu, barang siapa yang melihat wanita dan menginginkannya, maka dia sudah dianggap berzina. Oke, kalau ngelihat cewek, pengen, nah itu udah zina. Zina itu dosa. Zina itu menghancurkan. So ini standarnya Yesus. Jadi bukan masalah nonton bokepnya baru ngebayanginnya aja itu udah dosa. Nah so pertanyaannya, how to stop? Gue dulu punya harapan gini, aduh nonton bokep ntar cuma kejadian nyata itu kalau udah married kali ya. Apakah dengan menikah maka otomatis kita bisa stop dari bokep? Ayo mantan pecandu yang udah nikah. Oke, menikah bukan solusi stop nonton bokep. Karena apa? Kalau misalnya kita membangun kebiasaan dan membentuk diri kita untuk nonton bokep dengan disiplin, maka setelah kita menikah, kita akan tetap punya disiplin nonton bokep. Dan kita bakal destroyed, our marriage bakal destroyed. Mungkin sekarang nggak sempet, nanti pas di sesi 2 kalau ada Q&A, gue bakal share. Gue ngobrol sama temen gue yang udah married, bagaimana bokep itu hampir ngancurin pernikahan dia. Nanti ada sesinya. Nah, so solusinya yang pertama apa? Gue nawarin ada 3. Yang namanya kalau udah nonton, masturbasi, jatuh, begitu nontonnya seneng, excited. Kayak serigala yang ngejilet lollipop darah tadi. Begitu selesai, flat. Ya kan, ngedrop, despair, guilty, terintimidasi. Nah, di saat itu, kita harus believe bahwa total freedom itu mungkin. Ya, gua tuh yang kayak gitu deh. Gue udah bergumul macam-macam, udah belasan tahun gue bergumul di bokep, dan gue ngerasa despair, kayaknya nggak mungkin deh. Gue terlalu maniacs, gue terlalu punya libido yang tinggi banget kali, gue freak, gue sampai ngerasa kayak gitu. Ternyata enggak, I'm not alone. Gue share ke temen gue yang punya pergumulan yang sama, dan kita helping each other, kita ngaku satu sama lain kalau misalnya kita jatuh, dia nguatin, tenang bro, lu pasti bisa. Itu yang ngerubah gue. So, yang paling pasti, kita harus believe total freedom tuh bisa. Masalahnya gini, kalau jatuhnya sekali, bisa, ya bisa lah besok lah. Jatuhnya 10 kali, bisa lah, gue masih bisa. Jatuhnya 1000 kali gimana? Well, ya oke lah, jatuhnya 10.000 kali. Kalau gue hitung-hitung nih ya, 15 tahun, 1 hari ada 1 tahun 365 hari. Dikali 10 tahun, 3.650 hari. Ya kurang lebih, kalau misalnya gue kaliin 1 hari sekali aja coli. Ya udah 3.000-an kali. Statistik banget ya. Tapi anyway, tetap bisa. Karena gue hari ini, gue testify bahwa gue bisa free. Dan so do you, siapapun yang punya edik untuk nonton bokep. Nah, yang tadi gue bilang yang kedua, solusinya, yang pertama believe bahwa kita bisa, yang kedua of course. Bokep itu, nonton bokep sama masturbasi, nggak mungkin dilakukan terang-terangan di depan umum, benar nggak? Pasti di kamar, dikunci, dimatiin lampunya, lihat-lihat gitu, begitu ada orang, hah? Kaget gitu ya. Bawa dosa, adiksi, godaan semuanya ke tempat terang. Tempat terang tuh ada 2. Kalau kita di iman Katolik, kita punya romo pengakuan. Kita punya ekaristi, kita punya adorasi. Tapi di samping situ juga, kita juga bisa nyari teman di komunitas yang support group di mana kita bisa share, kita jatuh dan kita minta peneguhan. Dan tentu aja komunitas yang benar ya. Jangan yang kalau kita cerita kita malah diayak-ayakin. Komunitas yang juga pengen sembuh. Oke, nah itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini latihan. Sebenarnya begitu kita
kepikiran mau nonton bokep, pasti kita sampai di satu titik, kita harus ngambil keputusan. Kita mau go on, atau kita mau cabut, bener gak? Nah, ketika di titik itu kita ngambil keputusan, sebenarnya yang perlu kita latih itu apa sih? Self-mastery. Kita harus ngelatih menahan diri, self-control. Nah, cara latihannya gampang. Menahan diri untuk nggak nonton bokep, itu sama seperti menahan diri ketika lu pengen minum kopi. Oke, gue nggak mau minum kopi ya. Kenapa? For the sake of latihan untuk menyangkal diri. Gue pengen banget makan sop kambing. Tapi ya udah, gue latihan nggak jadi deh. Gue makannya nasi putih aja sama kecap. Gue pengen banget, aus banget. Gue pengen minum es teh tawar 2 galon misalnya, lagi aus banget. Oke, nggak deh. Gue minum air putih tawar aja yang suhu ruangan. Terus terang, pantang dan puasa gue simple. Selama 40 hari, gue pantang minum minuman yang suhunya beda, rasanya beda, sama warnanya beda. Jadi air putih tok suhu ruangan. Gila, kalau malam-malam baru pulang nyampe rumah aus banget, pengen banget Pocari dingin. Pengen banget minuman seger yang dingin gitu kan. Tapi oke, air putih aja. Itu latihan. Itu spiritual muscle. Kalau kita pengen kuat secara fisikal, kita juga harus kuat dalam decision making, melatih kontrol diri. Right? Nah, so ini 3 langkah yang bisa gue tawarin di sini, dan tentu it's not easy. Karena apa? Gue sendiri, gue klaim gue udah bebas dari bokep dan masturbasi. Proses gue sekitar 2-3 tahun. Bukan berarti udah bebas gini godaannya nggak ada. Godaan tetap ada, tapi latihannya kalau lebih banyak dari godaannya, you can pass the test, right?